Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triyono pada mata kuliah Manajemen Informasi Agribisnis di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan bicarakan tentang sistem informasi lanjutan, khususnya bicara tentang manajemen by exception ya. Ini hal yang khusus yang mesti harus dibicarakan karena berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau bisnis bank pertanian yang memiliki karakteristik yang kadang-kadang bersifat kondisi-kondisi tertentu harus mengambil keputusan yang berbeda daripada umumnya. Baik, agar lebih jelasnya mari kita masuk ke materinya. Ya, salah satu istilah penting ya dalam SIM itu adalah MBE atau Management by Exception ya. Yaitu suatu gaya yang diikuti oleh para manajer yang terlibat di dalam aktivitas hanya jika aktivitas itu menyimpang dari kinerja yang dapat diterima. Ya, oleh karena itu harus ditetapkan standar dalam bentuk batas atas dan batas bawah kinerja yang dapat diterima. Nah, MBE ini memberikan keuntungan ya, antara lain manajemen tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. Yang kedua juga lebih sedikit keputusan yang dibuat sehingga tiap keputusan mendapat perhatian secara menyeluruh. Yang ketiga, perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya saja. Kemudian yang keempat ya, ini yang terkait juga permasalahan dengan MBE ya. Ternyata MBE ini juga memberikan permasalahan, di antara lain adalah beberapa jenis kinerja tidak bisa distandarkan ya. Dan yang kedua sangat memerlukan sistem informasi yang akurat. Kemudian perhatian harus diarahkan ke standar untuk menjaga standar pada tingkat yang lebih tepat. Dan kemudian manajer tidak boleh pasif dan hanya menunggu batas kinerja yang dilewati saja. Nah, itu adalah kelemahan daripada MBE. Jadi ada keuntungan juga ada kelemahan. Nah, oleh karena itu, ya, manajemen perlu menentukan critical success factor atau CSF. Yang dimaksud adalah satu kegiatan perusahaan yang berpengaruh kuat pada kemampuan perusahaan mencapai tujuannya. Nah, perusahaan mempunyai beberapa CSF, konsep daripada critical success factor ya, serupa dengan MBE dalam hal memusatkan perhatian pada sebagian operasi perusahaan. Nah, CSF ini relatif lebih stabil, sedangkan MBE dapat berubah dari satu periode ke periode yang lain. Secara umum, ya, sistem informasi manajemen memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu lain ya, khususnya bidang keilmuan. Ada akuntansi, manajemen, ada riset operasional, ada teori manajemen dan organisasi, dan pengetahuan komputer. Nah, dalam SIM itu akan bekerja berdasarkan bidang kerja masing-masing. Dengan demikian, dalam sebuah perusahaan akan terbagi menjadi beberapa subsistem fungsional, ada pemasaran, produksi, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Kemudian juga ada pengelolaan informasi dan top management. Maka secara keseluruhan dikendalikan dalam sistem manajemen database berdasarkan data yang dimiliki. Masing-masing memiliki fungsi utama ya, subsistem misalnya pemasaran berfungsi dalam peramalan dan perencanaan penjualan. Pabrik itu berfungsi dalam perencanaan produksi, logistik pada pengendalian persediaan, sedangkan keuangan itu pada pengendalian keuangan. Personalia itu pada perencanaan SDM atau tenaga kerja, kemudian pengelolaan pada perencanaan sistem informasi itu top manajemen pada perencanaan strategis. Nah, beberapa subaktivitas dalam manajemen informasi itu antara lain pengelolaan transaksi itu berfungsi untuk pengelolaan pesanan, pengiriman, dan penerimaan, bekerja di bagian logistik, produksi, dan pemasaran. Pengendalian operasional itu berfungsi untuk penjadwalan aktivitas dan laporan prestasi,
bekerja di bagian logistik, produksi, pemasaran, dan personalia. Pengendalian manajemen berfungsi untuk perumusan anggaran dan alokasi sumber daya. Ini bekerja di bagian produksi, pemasaran, dan keuangan atau akuntansi. Sementara perencanaan strategis itu berfungsi perumusan sasaran dan rencana strategis perusahaan dilakukan oleh top manajemen yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan organisasi perusahaan bisnis secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu juga ruang lingkup sistem informasi organisasi itu terdiri dari sistem informasi fungsional dan sistem informasi eksekutif. Ya. Sistem informasi fungsional itu meliputi sistem informasi pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan pemasaran. Kemudian sistem informasi manufaktur yang bekerja di bagian produksi barang dan jasa di perusahaan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi keuangan yang mengatur kinerja modal dan keuangan perusahaan. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia, ini yang mengatur tenaga kerja perusahaan dari mulai rekrutmen, seleksi, pelatihan, penempatan, karir, hingga pada saat pensiun. Nah, di sisi lain, sistem informasi eksekutif mencakup keseluruhan data dan informasi secara agregat ya, perusahaan untuk kepentingan perencanaan strategis. Kalau kita lihat secara hierarki, sistem informasi eksekutif mencakup semua sistem informasi pada level manajemen menengah, meliputi sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi sumber daya manusia. Maka dengan penguasaan semua sistem informasi secara agregat, sistem informasi eksekutif dapat menyusun perencanaan strategis berdasar data dan informasi yang lebih lengkap dan kompleks. Nah, oleh karena itu, sistem informasi manajemen perusahaan harus disusun terintegrasi dan sistematis agar keputusan yang diambil perusahaan itu betul-betul berkualitas. Nah, kalau dilihat secara sistem, struktur data dan informasi di masing-masing subaktivitas, sistem akan diolah atau dijalankan oleh sistem informasi manajemen yang terdiri atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, otomasi kantor, dan sistem pakar. Dengan demikian, antara aktivitas dan sistem berjalan secara terpadu, membentuk sistem yang kompleks, menjalankan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang berkelanjutan. Nah, itulah apa yang dikatakan dalam sistem informasi terkait juga dengan manajemen by exception dan juga critical success factor yang penting dalam pengambilan keputusan agar perusahaan bisa tetap eksis berkelanjutan didukung oleh sistem informasi manajemen dari berbagai tingkatan. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem informasi manajemen di bidang agribisnis dari berbagai aspek, khususnya manajemen by exception dan critical success factor. Saya kira demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.